Nabi itu orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat mulia, orang yang selalu mengesankan kebaikan walaupun dalam konteks merespon satu hal yang menyakitkan. Beliau pernah disakiti dengan lemparan batu di Taif, seperti tadi sempat saya sampaikan. Beliau banyak dicela, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, sampai banyak turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi secara pribadi, beliau tidak pernah kemudian membalas, merespon kepada para pencelanya dengan respon yang kasar. Namun di kasus ini, beliau langsung berdoa kepada Allah untuk mengirimkan satu balasan langsung kepada orang yang menyakiti beliau pada saat itu. Dan yang paling menarik digarisbawahi, jangan kita lupakan bahwa yang disakiti pada saat itu bukan hanya fisik pribadi Nabi, tapi ada keterkaitan dengan belahan jiwa Rasulullah SAW, yaitu putri Rasulullah SAW, yaitu keturunan Rasulullah SAW. Jadi ternyata ada sementara ulama yang membaca peristiwa ini dengan satu pandangan yang sangat luas, dengan berkata bahwa Nabi SAW akan begitu peka dengan belahan jiwanya, akan begitu peka dengan keturunan dan keluarga besarnya. Jadi ketika ada yang menyakiti pribadi Nabi, Nabi bisa menahan. Nabi bahkan bisa mendoakan, ya, dengan hal-hal yang baik yang ia bisa kembali kepada nilai-nilai kebaikan jika orang itu berniat untuk berubah. Tapi ketika yang tersinggung, ya, dari sisi Nabi adalah terkait dengan putrinya, terkait dengan keturunannya, dan dilecehkan di hadapan Rasulullah SAW, maka muncullah nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan, respon yang tidak biasa. Sehingga dengan itu dapat terbaca ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Ya, seakan Allah mengetahui perasaan Nabi ini yang tidak ingin terganggu dengan keluarga besarnya. Ya, yang tidak ingin dinodai keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan satu ayat yang tidak biasa. Ya, perhatikan bagaimana Allah menyampaikan di ayat ini, surah ke-42, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dibuka dengan kalimat, demikianlah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini meneruskan pernyataan Allah di ayat ke-22-nya yang menjamin orang beriman beramal saleh ditempatkan di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga. Ya, namun setelah itu, perhatikan lanjutan ayatnya. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Ya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatmu bahwa risalahku ini, dakwahku ini, aku sampaikan dengan tanpa mengharap imbalan apapun dari kalian. Aku tak berharap uang kalian, tak berharap harta kalian, tak berharap materi kalian. Illal mawaddata fil qurba. Ya, illal mawaddata fil qurba. Kecuali satu saja. Aku berharap cinta kalian kepada kerabat-kerabatku. Illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta dari kalian terhadap kerabat-kerabatku, terhadap hubungan kekerabatan denganku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir yang memberikan tafsiran di Quran surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. Kita lihat pertama misalnya di At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi, ya. Ini ada di jilid ke-9. Ya, di jilid ke-9 kita ambil di halaman 595 dan 596. Ya. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa illal mawaddata fil qurba, yang dimaksud al mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Ya, 3. 1, bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar, ya, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ya, kita bisa lihat di sini, ya,
ada tafsiran demikian, kita bacakan. Nah, ini dia, ya. Fa in hamalnahu 'alal qarabah fahumul al wa in hamalnahu 'alal ummah alladzina qabilu da'watahu fahum aidan al. Ya, jadi tafsiran pertama diartikan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah Nabi, meninggalkan segala larangannya, maka mereka pun disebut dengan al, ya, keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pengikut dakwah dan risalah beliau. Ya, itu diikutkan pada firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 di keumuman maknanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua umat-umat Muhammad SAW mencintai Allah, maka buktikan kecintaan itu, ya, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah SAW. Walaupun levelnya berbeda, tapi rasa cinta itu diturunkan. Karena Allah mencintai Rasulullah, mencintai pengikutnya, maka ada hubungan cinta yang menjalin kekerabatan antara Rasulullah dengan umatnya. Tafsiran satu. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini terambil dari isyarat firman Allah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, di surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat yang ke-10. Ya, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang terdahulu. Jadi jelas, was-sabiqun itu tafsir yang paling lebih mendekatinya, ya, bisa dikatakan lebih tepatnya itu kalangan para sahabat, ya, karena mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, ya, ada 40 orang, ya kan? Setelah itu sahabat-sahabat lain menyusul, was-sabiqunas sabiqun, ya, adapun golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, golongan-golongan terdahulu, ya, ulaikal muqarrabun. Nah, merekalah yang kemudian didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ini langsung penegasan dari Allah bahwa mereka termasuk muqarrabun, ya, orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, Al-Imam Fakhrul Razi mengartikan illal mawaddata fil qurba. Qurba di sana dimasukkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi. Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini ada peterangan yang sangat menarik, ya. Warawa sahibul kasyaf, dan ini ada keterkaitan, ya. Pemilik tafsir al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya, menyampaikan satu riwayat, ya, annahu lamma nazalat hadhil ayah, ya, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, ya, kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik, ya, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya. Dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini, ya, mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung
keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain.